شوق ولطيبة زرفة عشق فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
kesucian. Lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya hidup
Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian, acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah lambang universal dan kemuliaan kita, salam yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke. Yang kami hormati pula pimpinan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke. Yang kami hormati para kepala madrasah dan semua guru DDI Lampu 1 Merauke. Yang kami hormati para alim ulama, dan yang kami hormati pula para tamu undangan serta semua teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Sang Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membuka pintu kebodohan menuju pintu terang menderang seperti saat ini, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara kita Arisya Setianti, dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Alamsyah. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh vokalis Marawis. Mohon maaf Bapak Ibu tamu undangan, mohon berdiri sejenak. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru misla husnik mara'aina. qattu ya Ya jasururi, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tamu undangan silakan duduk kembali. Acara berikutnya menyanyikan Mars DDI yang akan ditampilkan oleh Madrasah Aliyah DDI Lampu 1 Merauke. Kepada Ibu Nasyid dipersilakan. Acara berikutnya menyanyikan Mars Madrasah yang akan ditampilkan oleh Madrasah Sanawiyah DDI Lampu 1 Merauke. Kepada Ibu Nasyid dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Madrasah
Acara selanjutnya menyanyikan Mars DDI yang akan ditampilkan oleh Madrasah Alia DDI Lampu 1 Merauke. Kepada grup nasyid dipersilahkan. Tamu undangan sekalian, acara berikutnya sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Lampu 1. Kepada Bapak Haji dipersilakan. Pakai meja tidak? Berdiri aja, mari aja ke meja. Nggak usah kembalikan meja jangan. Biar berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang memperingati kelahiran Rasulullah. Sebenarnya setahu saya bahwa di acara ini tidak ada sambutan ketua yayasan ya. Saya sudah pesan juga begitu cukup pimpinan pondok aja, tetapi diminta jadi ya dengan senang hati saya tetap laksanakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan pondok yang saya hormati, Bapak Ustadz Zedoni yang telah hadir bersama-sama dengan kita, yang sebentar lagi akan menyampaikan hikmah Maulid Nabi, yang saya hormati Bapak Ustadz Subur, yang saya hormati Bapak Ustadz Amran Al-Kasbijal, berapa belas tahun di DDI. Kayaknya ini mungkin yang pertama kali ya, kalau tidak salah, saya mengikuti peringatan hari keagamaan atau memperingati salah satu hari besar Islam ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para kepala madrasah, dewan guru, tolong diperhatikan. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ke depan ya perayaan hari besar Islam yang saya ingat dua saja, yaitu Maulid Nabi dengan Isra Mi'raj. Kita akan jadikan salah satu kegiatan wajib ya. Salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan di pondok pesantren. Saya minta ada keseimbangan. Kalau 17 Agustus berbulan-bulan kita lakukan persiapan, ya, saya minta juga demikian. Peringatan Maulid dan Isra Mi'raj ke depan kita juga akan wajib untuk kita peringati setiap tahun, yang didahului dengan kegiatan-kegiatan lomba. Sehingga dari situ kita bisa mengukur ya pencapaian anak-anak kita, kinerja guru kita akan tahu di situ ya. Dan ke depan ini saya menyampaikan tantangan kepada pimpinan pondok ya. Perayaan berikut, apakah Isra Mi'raj atau Maulid yang akan datang, saya mau tantang untuk ke depan saya mau lihat anak madrasah ibtidaiyah juga akan tampil ya. Kita sudah adakan muhadharah di semua tingkatan, jadi saya minta mengawali setiap kegiatan acara seperti ini, saya minta kita akan bentuk panitia dan mengadakan lomba. Anak-anak yang berprestasi kita akan tampilkan di setiap kegiatan ya. Itu saya minta. Saya sudah bangga bahwa acara ini bisa berlangsung dan sudah ada beberapa anak-anak yang tampil. Tetapi saya lihat masih didominasi anak-anak sanawiyah. Sekarang anak-anak aliyah di mana? Anak-anak ibtidaiyah di mana? Ya, jadi ini tantangan saya kepada Bapak pimpinan pondok. Ke depan saya minta anak-anak ibtidaiyah juga akan tampil. Ya, apakah dia tampil sebagai juara satu lomba ceramah atau apa? Ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pengurus yayasan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya bersama-sama kami di sini untuk melaksanakan maulid ini. Sekian, wallahu musta'an wa alaihi tuslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan pimpinan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke, sekaligus pembacaan doa. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan ini kita alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati membesarkan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kedua kalinya salawat beriring salam. Mari kita limpah curahkan dan haturkan kepada baginda kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah banyak pengorbanan dalam agama ini. Lalu kita senantiasa mengikutinya dan Allah dan Rasulullah SAW telah memberikan cahaya kepada seluruh alam. Hadirin jamaah, peringatan hari besar Islam yang mana lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kami yang kami muliakan ayahanda kami dari dan yayasan Bapak Ketua Yayasan, mudah-mudahan beserta ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan beliau. Amin. Yang kami hormati Pak Kepala Madrasah dari semua tingkatan yang telah membantu kami dalam acara ini, dan juga Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tamu undangan, serta yang al-mukarram yaitu para alim ulama, wabil khusus yaitu Ustaz yang Ustaz Abdul Ghani Astagfiri, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan menambahkan kemuliaan-Nya. Amin. Nanti sudah masuk. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka berkumpul silaturahmi. Memang sebetulnya bukan ingin tampil hebat-hebat, tapi kita bagaimana kita berakhlak ataupun tertib dalam berkumpul, bersilaturahmi, atau anak-anak ini berkumpul atau latihan dalam rangka mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk latihan bagaimana itu taat kepada guru, bagaimana kita berkumpul di masyarakat ini dengan adab-adab yang baik. Karena dunia ini sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh kepada anak-anak kita. Bagaimana kita ini supaya membiasakan suatu kebaikan, berkumpul dengan mereka, ya tajalasuna fillah, berkumpul karena Allah. Tentunya kita ini dengan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Nanti insya Allah akan dijabarkan oleh Bapak Kiai. Mungkin itu saja harapan dan doa harapan kita mengadakan acara ini ke depannya adalah kita tingkatkan lagi. Dan juga terima kasih kepada panitia, yang panitianya mendadak, guru-gurunya ini telah membantu dari madrasah, Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih, banyak pengorbanan guru-guru ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka daripada itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok ini menjadi berkah, amin. Mudah-mudahan pondok ini menjadi menjadi pusat dakwah, amin, ke seluruh dunia, dan dihantar manusia itu ke seluruh dunia, amin. Mudah-mudahan lingkungan kita itu juga menjadi berkah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. La ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم سهلنا من تعلمنا والامتحانات من الناجين والسالمين والصابرين ومن عبادك الشاكرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجنة جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم راقية يا الله اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مشايخنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya penampilan pembacaan puisi berjudul Aku Rindu Nabi Muhammadku yang akan dibawakan oleh Saudari Armansyah dan Nanda. Kepada Saudari Armansyah dan Nanda dipersilahkan. Ya ke tengah nak. Ya ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku rindu Muhammadku. Ya Muhammadku, Engkau sebagai penerang dunia. Kala gulita menjelma, Engkau datang sebagai rahmat. Di saat jahiliyah merambah, di tengah kebodohan umat yang semakin mencuat, hadirmu laksana sebatang lilin yang menerangi dinding-dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Ya Muhammadku, sungguh aku rindu padamu, rindu akan suri tauladan yang kau ajarkan, rindu akan kebijakan yang kau perlihatkan, rindu akan kedamaian yang kau ciptakan, rindu akan semua segala yang pernah kau lakukan. Tak pernah aku
atasmu dengan kedua mataku, mendengar dakwamu dengan kedua telingaku, memeluk tubuhmu dengan tanganku. Namun hadirmu menembus ruang dan waktu. Ya Muhammadku, Engkaulah akhir dari segala nabi yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan muhadharah yang pertama, utusan dari MTS DDI Lampu 1 Merauke yang akan ditampilkan oleh Saudari Rohman Wahyuda Pranoto. Kepada Saudari Rohman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmatnya kita masih dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat. Tidak lupa yang saya muliakan Bapak Ketua Yayasan beserta Ibu, yang saya muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren beserta Dewan Guru, dan yang saya hormati tokoh masyarakat dan tamu undangan yang berbahagia, teman-temanku seperjuang. Teman-teman, saya mau tanya, kalau kemarin bulan Syafar, sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal atau disebut juga bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal identik dengan peristiwa Maulid Nabi. Teman-teman ada yang tahu apa Maulid Nabi? Inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak dan Dewan Guru, teman-teman yang berbahagia, Maulid Nabi adalah merupakan peristiwa bersejarah yang tidak mungkin dilupakan. Peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu di mana dilahirkannya seorang tokoh panutan Nabi akhir zaman. Teman-teman ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah waliullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yatim ketika dilahirkan, namun tidak menyurutkan untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya mampu memperbaiki kebobrokan akhlak dan teladannya mampu meluruskan keyakinan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teliti dan amati bahwa keberhasilan beliau dalam berdakwah itu bukan karena panjangnya pedang, bukan pula karena wajah yang garang, akan tetapi karena akhlak yang mulia dan kejujurannya. Itulah yang menjadikan kunci suksesnya dakwah beliau. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri Rasulullah
bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasul? Teman-teman, cinta nggak sama Nabi? Teman-teman tahu tidak cara mencintai Rasulullah? Yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli Bapak dan ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, mari kita bersolawat bersama-sama. Salatullah, salamullah, Rasulillah kulli mujahidillah ya Allah. Itulah sekelumit sejarah perjuangan dan kepribadian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan dan ketauladanan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah. Bila Anda beli tomat, jangan lupa membeli salad. Jika ingin hidup terhormat, juga sikap dan juga akhlak. Saya tutup akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan muhadharah yang terakhir, utusan dari MADDI Lampu 1 Merauke yang akan ditampilkan oleh kakak kita Zulfikar Keliandan. Kepada kakak Zulfikar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang namanya ganjil. Dari tidak bisa kalau cuma 2 kali, lebih baik kita tambah 1 kali lagi biar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi جعل الفتى قوة شديدة والصلاة والسلام على سيد البرية وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini.
tak lupa solawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang, atau lebih kerennya dari zaman susu unta menuju zaman susu ultra. Yang saya muliakan Ketua Pemimpin Pondok Pesantren Diri Lampu Satu, dan yang saya hormati hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung asmat yang diam dan tak bergerak, namun berdirinya saya di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Maulid Nabi. Sebelum masuk pada ceramah yang saya bawakan, saya ingin bertanya kepada para hadirin yang berbahagia, apa itu Maulid Nabi? Ada yang tahu? Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, Maulid Nabi adalah hari di mana peringatan kelahiran Nabi besar kita, seseorang yang tak pernah buat salah, seseorang yang tak pernah berdosa, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya menyebut nama Allah. Suri teladan Nabi Muhammad SAW. Adapun sikap yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad, yaitu sikap sidik. Apa itu sikap sidik? Sikap sidik yaitu sikap yang jujur. Kita harus berkata jujur dalam berperilaku maupun bertingkah laku, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sangat disegani para ulama dan para sahabat pada masanya. Karena apa? Karena beliau itu jujur. Maka daripada itu, kita sebagai umat penerus bangsa dan pendiri agama, mari kita tegakkan sikap jujur dalam berperilaku maupun bertingkah laku. Yang kedua, adanya keutamaan, yaitu keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Malaikat yang tak berdosa dan yang tak pernah bersalah hanya disuruh dengan Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita, manusia yang banyak dosa, banyak salah, yang mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, malah bermalas-malasan untuk salawat. Apakah itu yang baik? Tentu saja tidak. Maka daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini, mulai dari saat ini kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi, yaitu dengan cara bersalawat tiap hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah
yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Ghani. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum sesuai dengan yang hadir, adik-adik. Ini yang hadir ada berapa ibu ya? Tapi kedengarannya hanya beberapa saja. Adik-adik semuanya, jadi yang tidak wajib menjawab salam itu hanya 3 orang saja. Selain dari 3 orang, wajib hukumnya menjawab salam. Yang pertama, orang yang lagi sholat. Kalau adik-adik lagi sholat, ada orang memberi salam, tidak wajib menjawab. Yang kedua, orang yang lagi tidur. Orang lagi tidur nggak wajib jawab salam. Yang ketiga adalah orang gila. Kalau adik-adik tidak sholat, tidak lagi tidur, tapi tidak jawab salam, berarti baik. Saya ulangi, yang semangat adik-adik ya. Kepanasan deh, tidak? Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil nahdhah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan DDI Lampu 1 Bapak Haji beserta Ibu. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke beserta Dewan Asatidzah. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru, para tamu undangan, santriwan, santriwati, hadirin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita ditakdirkan bermujalasah di majelis yang penuh berkah, majelis Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di majelis ini menjadikan sebab Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan setelah nanti kita meninggalkan majelis ini, yang lagi susah dihilangkan kesusahannya oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan. Amin. Yang masih jomblo, ya, segera mendapat pasangan. Amin. Ini khusus yang sudah waktunya adik-adik ya. Kalau adik-adik masih masanya menuntut ilmu, jangan amin. Amin yang keras di sebelah sini tadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis yang sangat agung dalam rangka hormat atas kelahiran manusia agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa latar belakang dan tujuan daripada maulid ini? Suatu hari ketika Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril, di tengah perjalanan malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, inzil. Wahai Muhammad, turun di sini, sholli rakaatain. Salatlah 2 rakaat." Nabi pun turun, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat,
Nabi melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tadi aku diperintah untuk turun di tempat itu lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu tempat apa? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, tadi kita turun di tempat di satu desa yang dinamakan dengan Bait Lahmi. Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Kalau sampai di Indonesia berubah jadi Bethlehem. Zaka Baitul Lahmi alladzi fihi wulida Isa alaihissalam. Di Bethlehem atau Baitul Lahmi itulah dulu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tegasnya apa? Kalau Nabi saja diperintah untuk menghormati kelahiran Nabi Isa alaihissalam, apalagi kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kelahiran pimpinan Nabi dan Rasul, junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu peringatan atau memperingati Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran Nabi, ini adalah sesuatu yang masruh dan juga makmur, sesuatu yang diperintah dalam syariat dan juga sesuatu yang disyariatkan. Karenanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di zaman Nabi, setiap orang yang tidak menyakiti Nabi, yang tidak pernah menyakiti Nabi, dipastikan di akhir-akhirnya mendapat hidayah masuk Islam. Di awal-awal Nabi mendakwahkan kenabiannya, mendapat pertentangan dari masyarakat Quraisy, kaum kafir Quraisy. Bahkan setiap orang yang ingin berjumpa dengan Nabi selalu dihalang-halangi, bahkan keselamatan jiwanya diancam. Ada seorang dari Madinah yang penasaran mendengar desas-desus ada orang yang mengaku Nabi. Dia ingin berjumpa dengannya. Datanglah ke kota Mekkah dengan diam-diam, karena dia tahu bahwa siapapun yang ingin berjumpa dengan orang tersebut terancam keselamatan jiwanya. Beberapa hari berada di Mekah hanya mondar-mandir saja. Maka gerak-gerik orang ini dipantau oleh Sayyidina Abbas, salah satu paman Nabi. Saat itu beliau belum masuk Islam. Sayyidina Abbas pun bertanya, "Hai fulan, Anda ini bukan penduduk Madinah, Anda ini bukan penduduk Mekah, dan saya lihat Anda mondar-mandir dari kemarin. Apakah Anda ingin berjumpa dengan orang yang bernama Muhammad yang mengaku Nabi itu?" Betapa terkejutnya dia, karena dia paham kalau diketahui oleh penduduk Mekah ingin berjumpa dengan Muhammad tidak aman. Tetapi Abbas berkata, "Kamu tidak usah takut. Saya adalah salah satu paman Muhammad. Saya akan tunjukkan kepada Anda di mana tempat Muhammad itu." Ditunjukkanlah tempat Muhammad dan bertemu dengan Muhammad. Saya tidak akan membahas pertemuan beliau dengan Nabi Muhammad, tetapi yang saya ingin katakan di sini, Sayyidina Abbas, karena dia menunjukkan orang tersebut tempatnya Nabi, tidak pernah menyakiti Nabi, pada akhirnya Sayyidina Abbas pun mendapat hidayah masuk Islam. Kisah yang lainnya, Abu Sufyan
Abu Sufyan ini satu geng dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika hendak menuju peperangan Badar, mereka berangkat. Tiba-tiba Abu Sufyan melihat onta-ontanya yang sangat bagus itu, berpikir ulang, daripada saya harus memerangi Muhammad, tidak ada gunanya, lebih baik saya merawat onta-onta saya saja. Lalu dia pun pulang membawa onta-onta. Abu Jahal berkata, hei Abu Sufyan, kenapa kamu pulang? Tidak ada gunanya saya memerangi Muhammad, lebih baik saya merawat onta-onta saya di rumah. Karena Abu Sufyan tidak mau memerangi Muhammad, tidak mau menyakiti Muhammad, ujung-ujungnya Abu Sufyan mendapatkan hidayah masuk Islam. Hadirin yang saya hormati, kalau tidak menyakiti Nabi saja menjadi sebab mendapatkan hidayah, apalagi kita yang senantiasa mengagungkan, memuliakan dan menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah hidayah kepada kita sehingga hidayah kita kekal sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada seorang kafir tulen. Adik-adik tahu kafir tulen? Kafirnya itu pakai banget. Kafirnya pakai banget. Banget kafir. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Tetapi ada satu orang kafir disebut oleh Allah namanya secara langsung di dalam Al-Quran. Begitu bangetnya kekafirannya itu, sampai-sampai disebut namanya langsung di dalam Al-Quran. Abu Jahal itu kafir, ya. Tetapi Allah tidak menyebut namanya secara langsung dalam Al-Quran. Menyebut secara sharih, secara jelas namanya itu tidak. Kalau menyebut secara mabhum ya ada. Tetapi menyebut secara langsung namanya tidak ada, kecuali satu orang kafir yang disebut langsung namanya oleh Allah, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang tidak beriman, orang yang selalu menentang Nabi. Bahkan pernah begitu kerasnya kebencian Abu Lahab kepada Nabi, suatu hari dia menyuruh orang-orangnya mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu itu dibakar, setelah dibakar dilempar kepada Nabi yang sedang sholat. Nabi mau sholat, dilempari kayu yang sudah dibakar. Adik-adik pernah nggak mau sholat dilempar? Nggak pernah adik ya? Nggak pernah. Nabi kita mau sholat dilempar kayu bakar, kayu yang sudah dibakar pakai api panas. Itu begitu kerasnya Abu Lahab. Makanya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, sayaslana ron, bahwasanya Abu Lahab tempatnya di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah adik-adik, di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan siksanya. Kisahnya, salah seorang paman Nabi yaitu Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya, "Hai Abu Lahab, apakah benar tempatmu itu di neraka?" "Oh iya, tempat saya di neraka. Gara-gara saya dulu tidak mau beriman.
saya sungguh menderita di dalam neraka. Tetapi ada satu hari khusus yang saya diberi keringanan, yaitu setiap datangnya hari Senin, keluar di antara jarinya Abu Lahab, antara jari telunjuk dengan ibu jari, ini keluar air, merembes air, bisa dihisap sehingga mengurangi rasa hausnya. Subhanallah. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan keutamaan seperti itu? Maka Abu Lahab bercerita, dulu ketika saudaraku Abdullah, jadi Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad, artinya saudara kandungnya ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Abdullah. Dulu ketika Abdullah istrinya melahirkan Muhammad, berarti keponakanku itu. Saya mendapat berita tentang kelahiran keponakanku itu, betapa bahagianya hati saya, begitu gembiranya saya, maka saya membebaskan budak saya yang bernama Suwaibah. Gara-gara ini adik-adik, gara-gara ini Bapak Ibu, Abu Lahab bergembira saat kelahiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara ungkapan kegembiraannya? Coba dibandingkan, mari Bapak Ibu dibandingkan dengan kita. Ketika merayakan Maulid Nabi, adik-adik nyumbang berapa, Dek? Nyumbang berapa ini? Abu Lahab memerdekakan budaknya, Masya Allah. Gara-gara inilah Abu Lahab setiap hari Senin, karena gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad, mendapatkan keringanan siksa neraka, keluar antara ibu jari dengan jari telunjuknya air, merembes air, bisa dihisap menghilangkan haus. Masya Allah. Kalau seorang kafir yang tulen saja mendapatkan keutamaan seperti itu hanya karena gembira atas kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang-orang yang beriman yang bergembira setiap datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang pernah bertanya, Pak Ustadz, itu kan cerita tentang mimpi. Ya, betul. Ini memang cerita tentang mimpi. Mimpinya Sayyidina Abbas bertemu dengan Abu Lahab. Cerita ini diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya. Ya. Kan itu mimpi Pak Ustaz. Betul, mimpi. Tapi lihat dulu siapa yang mimpi. Kalau mimpinya seorang nabi, itu bisa menjadi wahyu. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada putranya, ya bunayya, ini araka fil manami at'adbahuka undur mada taro, wahai anakku, aku melihat ayah melihatmu dalam mimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Maka jawab Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dulu siapa yang mimpi. Kalau mimpinya sahabat Nabi, mustadal bih, bisa dijadikan sebagai dalil. Itu kalau mimpinya sahabat Nabi. Bapak Ibu, azan yang dikumandangkan setiap hari 5 kali, setiap masuk waktu sholat itu, Bapak Ibu, itu juga hasil dari mimpi. Dulu Rasulullah belum mempunyai redaksi azan. Kemudian sahabat Abdullah dan sahabat Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi diajari kalimat-kalimat ini, kalimat azan itu. Maka Nabi mengatakan, itulah azan. Azan ini untuk memanggil orang sholat. Azan yang dikumandangkan sampai saat ini
Itu adalah hasil dari mimpinya sahabat. Kenapa mimpinya sahabat bisa dijadikan dalil? Karena sahabat itu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Itulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai sofaul qalb, bersih hatinya, bening hatinya, sehingga mimpinya bisa dijadikan dalil. Kalau mimpinya santri DDI bagaimana ya? Kalau mimpinya santri DDI bagaimana? Ya tergantung sebelumnya mikirin apa. Kalau sebelumnya mikir ini mikir itu terus mimpi dibikin ular, ya berarti terbawa dari sebelumnya itu. Kalau mimpinya santri DDI, tetapi mimpinya sahabat bisa dijadikan dalil karena hati mereka adalah hati yang bersih, hati yang bening, karena selalu berzikir kepada Allah setiap saat dan keadaan. Suatu hari Sayyidina Ali terbangun di tengah malam karena beliau baru saja mimpi. Beliau di dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah sudah wafat. Beliau bertemu Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah membawa sebuah kantong yang berisi sesuatu. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, apa yang ada dalam kantong itu? Saya juga belum tahu, kata Rasul. Baru saja tadi saya dikasih seseorang. Coba kita lihat sama-sama. Begitu dibuka kantong itu, ternyata isinya kurma. Rasul mengambil sebiji kurma, sebutir kurma, diberikan kepada Sayyidina Ali. Ali makan. Sayyidina Ali pun makan. Ternyata rasanya manis luar biasa. Lalu Sayyidina Ali berkata, zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Belum lagi Rasulullah membuka kantongnya, tiba-tiba Sayyidina Ali terbangun. Masya Allah, baru saja saya mimpi dikasih sebutir kurma yang rasanya manis luar biasa. Begitu lihat jam, oh ternyata sudah mendekati subuh. Lalu Sayyidina Ali segera pergi ke masjid, sama persis dengan santri BBI. Begitu bangun di tengah malam jam 3, langsung pergi kemana? Kalau santri BBI bangun tengah malam pergi kemana? Kamar mandi, kemudian balik tidur? Tidak ya, tidak. Sayyidina Ali begitu bangun langsung pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Kala itu yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab imam, Sayyidina Ali bermakmum berjamaah sholat subuh. Selesai sholat, zikir dan seterusnya, lalu Sayyidina Ali pun pulang. Ketika keluar dari pintu masjid, di luar pintu masjid ada seorang wanita tua membawa sebuah kantong. Diberikan kepada Ali, ya Ali, ati'i ila Umar. Wahai Ali, berikan ini kepada Umar. Sayyidina Ali pun menerima kantong itu, lalu masuk ke masjid, diberikan kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, ini tadi saya di luar pintu masjid ada seorang wanita memberi kantong ini, disuruh ngasih ke kamu. Apa isinya saya juga belum tahu. Begitu dibuka, ternyata isinya kurma. Sayyidina Umar pun mengambil sebutir kurma itu, diberikan kepada Sayyidina Ali. Silakan makan wahai Ali. Begitu dimakan, luar biasa rasanya manis sekali. Kemudian Sayyidina Ali pun berkata, zidni ya Umar, tambah lagi wahai Umar. Masa ngasih cuma sebutir? Enak manis sekali rasanya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Ali, lau zaddaka Rasulullah lazidtuka. Ya Ali, wahai Ali, seandainya tadi malam Rasulullah memberikan lagi kepadamu kurmanya, tentu aku memberikanmu kurma lagi.
Subhanallah, terkejut Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Umar tahu mimpi saya semalam dengan Rasulullah. Awak kau ilaika ya Umar, apakah engkau dapat wahyu wahai Umar? Kok kamu tahu mimpiku semalam dengan Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Umar? Innal abda idza safa qalbi yanzuru bi nurillah. Wahai Ali, jika seorang hamba bening hatinya, bersih hatinya, dia melihat dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa tembus pandang Bapak Ibu. Inilah mimpinya sahabat. Makanya mimpinya sahabat bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana mimpinya Sayyidina Abbas bertemu dengan Abu Lahab berada di neraka, tetapi setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya, keluar di antara jari, ibu jari dan jari telunjuknya air, sehingga bisa dihisap, diminum airnya, menghilangkan haus. Karena apa? Karena Abu Lahab saat kelahiran Nabi Muhammad SAW bergembira dengan memerdekakan budaknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husni bara'aina qatuya wadah surut. Mari kita salawatan sama-sama. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wadi anta misbahus sudur. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh beruntung ditakdirkan pada pagi hari ini berkumpul di dalam majelis yang sangat agung ini, majelis peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi. Seorang ulama dari kota suci Mekah, Syekh Muhammad Alwi Al-Maki, di dalam kitabnya menyebutkan setidaknya ada 3 keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3, karena kemuliaan umat akan mengikuti kemuliaan nabinya. Setidaknya ada 3 kemuliaan, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang pertama, umat Nabi Muhammad meskipun umurnya pendek-pendek, Bapak Ibu ya, umur umat Nabi kan pendek-pendek dibanding umat-umat dahulu, tetapi dari segi pahala ganjarannya melebihi umat-umat terdahulu.
Umurnya pendek memang. Kalau nabi-nabi dahulu umurnya panjang-panjang. Dan umur umat itu mengikuti umur nabinya. Nabi Adam ribuan tahun umurnya. Nabi Nuh di dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa dek? 1000 tahun kurang 50? 950 tahun. Ini umur Nabi Nuh. Dan umur umat tidak akan jauh dari Nabi. Umur umat Nabi Musa 600-an tahun. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad, Nabi menyebutkan baina sittin wa sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Iya. Nabi kita umurnya berapa Bu ya? Ya sekitar 63 tahun. Maka umur umatnya ya nggak akan jauh-jauh dari itu. Makanya kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu ada yang sudah umur 60 tahun Bu? 10 tahun lagi Bu ya. Ya. Hanya sedikit kata Nabi yang melampaui ini. Artinya apa? Mayoritas rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Sedikit saja yang melampaui itu. Bisa disurvei Bapak Ibu. Di Merauke ini yang meninggal umur lebih dari 80 tahun dengan yang kurang, lebih dari 70 tahun dengan yang kurang, itu bisa disurvei 50 banding 1. Mayoritas rata-rata umur umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi meskipun umat ini umurnya pendek-pendek, tetapi dari segi pahala tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Contoh, di dalam salah satu mafhum hadis disebutkan, siapa yang datang menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Halo adik-adik, pernah sholat sunnah 1000 rakaat deh? Ibu-ibu pernah Bu? Kalau 100 rakaat Bu? Belum Bu ya? Tapi alhamdulillah dengan hadir dalam majelis maulid seperti ini, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian agama, kemudian mengamalkan ilmu yang didengarnya itu, mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 1000. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, dia juga mendapatkan pahala seperti menengok 100 orang sakit. Sudah pernah menengok 100 orang sakit Bu? Belum Bu ya? Tapi alhamdulillah ibu-ibu dengan hadir dalam majelis ilmu mendapatkan pahala seperti menjenguk atau menengok 100 orang sakit. Tidak sampai di situ saja, mendapatkan pahala juga seperti mengantar 100 jenazah. Sudah pernah Pak? Mengantar 100 jenazah dalam satu hari sudah pernah Pak? Belum Pak ya? Kecuali dulu waktu kejadian di mana? Di Aceh atau di mana itu? Ya tsunami itu ya, mungkin bisa jadi dalam satu hari ada 100 jenazah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan hadir dalam majelis maulid seperti ini, mendengarkan ceramah agama, mendapatkan pahala seperti mengantar 100 orang jenazah. Masih banyak lagi, belum lagi pahala Lailatul Qadar. Betul deh ya? Pahala Lailatul Qadar itu mendapatkan pahala lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Berapa tahun Bu Guru? Sekitar 80 sekian tahun. Dapat satu Lailatul Qadar dalam seumur hidup kita saja itu sudah alhamdulillah mendapatkan ibadah yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Meskipun pendek umurnya, tapi dari segi pahala tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah.
lillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad meskipun durhaka kepada Allah, melakukan maksiat yang begitu hebat, tetapi tidak langsung diazab oleh Allah di dunia ini. Masih ditunggu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan umat Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, langsung diazab di dunia ini. Umatnya Nabi Nuh didatangkan tsunami, banjir yang begitu hebat. Umatnya Nabi ada yang didatangkan udara yang panas, diazab langsung secara di dunia ini. Umat nabi-nabi terdahulu kalau melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ada yang lucu adik-adik, umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu 3 kali tidak datang sholat di tempat ibadahnya. Ya, kalau ibadahnya umat Nabi Musa itu hari Sabtu, Bapak Ibu ya, hari Sabtu. 3 kali. Kalau kita kan hari Jumat. 3 kali Sabtu tidak datang ke tempat ibadahnya, diazab langsung oleh Allah. Keluar dari belakangnya ekor, kunu kirodatan khosiin. Jadi apa deh kalau keluar ekor? Ini umatnya Nabi Musa. Saya lihat umat Nabi Muhammad ini subhanallah, jangankan 3 kali Jumat, bahkan 1 tahun hanya datang ke masjid 2 kali, Idul Fitri, tapi nggak lihat saya ekor di belakangnya. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diazab di dunia, masih ditunggu terus taubatnya. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fafirru ilallah, ayo kembali kepada Allah. Terus ditunggu taubatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu meskipun umat Nabi Muhammad datangnya ke dunia ini terakhir, ini kan umat yang paling terakhir Bu ya, tetapi nanti di akhirat masuk surganya terlebih dahulu, awal masuk surga. Surga diharamkan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad, masuk surganya lebih awal. Adik-adik, halo adik-adik, masih hidup? Baik. Masuk surga itu Bapak Ibu ya, masuk surga itu syaratnya tidak sulit. Syaratnya tidak sulit deh ya, masuk surga itu. Apa syaratnya Bapak Ibu masuk surga? Syaratnya sangat-sangat mudah. Syaratnya hanya 1 saja masuk surga. Mau apa Bu? Adik, apa deh syarat masuk surga? Mau. Iya. Adik-adik mau masuk surga? Mau. Ibu-ibu mau? Nah itu cukup syaratnya. Mau itu aja masuk surga. Alhamdulillah. Umat Nabi Muhammad ini masuk surga gak sulit tuh. Mau saja. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang menolak, kecuali yang tidak mau. Adik-adik mau masuk surga? Sudah itu aja syaratnya, mau. Kalau yang tidak mau ya sudah tidak masuk surga. Mudah deh ya. Masuk surga umat Nabi Muhammad itu mudah. Yang penting mau saja. Ilaman aba kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Tapi kita lanjutkan dulu sabda Nabi tadi ya. Jangan berhenti sampai di situ. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalau mau masuk surga syaratnya
ata'ani, mengikuti mentaati ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mau masuk surga ya? Berarti adik-adik harus jaga sholat 5 waktu. Ibu-ibu mau masuk surga Bu ya? Berarti ibu-ibu harus mengeluarkan zakat kalau sudah haul dan nisab hartanya. Kalau mau syaratnya harus menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya mau masuk surga. Mudah Pak ya? Masuk surga mudah Bu ya? Tidak sulit. Ya, mau saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rayaan Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi ini sebagai bentuk untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi. Terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak panjang-panjang karena sudah semakin siang ya. Mencintai Nabi itu indikatornya itu ada 3, tandanya itu ada 3 mencintai Nabi. Pertama, dia melaksanakan perintah Nabi. Yang kedua, mendukung program-program Nabi. Mencintai Nabi itu 2 syaratnya, melaksanakan perintah Nabi dan mendukung program-program Nabi. Apa perintah Nabi? Kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari Nabi. Itu berarti kita cinta kepada Nabi. Di dalam hal ini ada 3 kategori mengikuti Nabi itu. Yang pertama yang disebut dengan suro, yang kedua siro, yang ketiga sariro. Suro ini bentuk fisiknya Nabi. Bentuk fisiknya Nabi ini gimana? Rambutnya Nabi bagaimana? Bajunya Nabi bagaimana? Contoh adik-adik ya, terutama yang putra, santriwan, santri putra. Nabi itu kalau cukur rambut itu rata. Nah ini perlu juga dipelajari supaya kita bisa mengikuti, mencontoh. Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi kalau cukur rambut itu rata, bukan pendek samping kanan kiri, di tengahnya apa orang Jawa bilang gembel gitu ya, gembel apa namanya, jambul ya. Itu juga perlu ya. Itu bentuk cinta kepada Nabi. Suro ini bentuk fisiknya Nabi. Terus pakaiannya Nabi kan gitu ya. Pakaian Nabi itu kalau mau yang sempurna ini jubah, sorban, rida ini yang digantung di punggung rida. Sorban itu yang diikat di kepala. Jubah itu kalau yang mau sempurna. Tapi kalau seperti kita ini orang-orang Indonesia ini sudah cukup seperti ini. Sudah cukup seperti ini. Karena Nabi Muhammad SAW itu seorang pemimpin yang sangat menghormati dan menghargai adat dan budaya setempat, baik pakaiannya, makanannya maupun kebiasaannya. Makanya ada sahabat Nabi yang pakai pakaian tidak seperti Nabi, tidak dilarang oleh Nabi, karena Nabi seorang pemimpin yang sangat menghargai, menghormati adat daerah, semua daerah, baik pakaiannya, makanannya maupun kebiasaan. Yang penting sudah sesuai dengan esensinya itu sopan dan menutup aurat. Kalau kita orang Indonesia ya seperti kita ini, pakai sarung, baju koko, kemudian songkok. Ini sudah itu suro, ini namanya suro, bentuk fisik Nabi. Kemudian cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, cara tidurnya Nabi ini juga harus kita ikuti. Nabi kalau tidur berbaring ke sebelah kanan, tangan kanan taruh di pipi kanan, seperti itu. Tangan kirinya ditaruh di atas paha kiri. Kenapa harus tidur miring ke kanan? Supaya terjaga hati kita.
Hati ini letaknya di sebelah kiri, 2 jari di bawah susu kiri, ini letaknya hati. Kalau kita tidurnya miring ke kanan, hatinya terus terjaga. Sehingga kalau kita dibangunkan itu cepat bangun. Cepat bangun. Makanya kan kalau ada orang bangun dari tidur itu sudah bangun. Jadi bangun itu bukan dengan akal tapi dengan hati. Ada orang bangun, dia tanya, ini di mana ya? Dia sudah bangun tapi akalnya belum. Makanya tidurnya ke kanan. Ke kanan. Ini diantara bentuk mencintai Nabi, mengikuti suro Nabi, siro perjalanan hidup keseharian Nabi. Kemudian sariro ini adalah rohaninya Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu juga yang membatasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kita semuanya setelah keluar dari majelis ini yang masih ada penyakit segera dihilangkan penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesehatan. Yang masih punya hutang lunas hutangnya, amin, Bu ya. Yang belum punya anak segera diberi oleh Allah anak yang soleh dan soleha, dan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya istirahat dan penampilan para marawis. Pada para marawis dipersilahkan. Harapan kita untuk melimpahkan ilmu sejati. Dede sekolah kita tempat untuk kemudian. Dede harapan kita untuk melimpahkan ilmu sejati. Syukurillah.